Ya, disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih tentang keutamaan puasa. Disebutkan di dalam hadis, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Semua amalan anak Adam itu untuknya, kata Allah dalam hadis qudsi, semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan ganjaran. Ya, makanya ganjaran orang yang berpuasa itu tiada batas. Ya, pelipatan gandanya nggak ada batas, tidak terbatas. Karena dia amalan yang dibutuhkan kesabaran. Sabar di dalam menahan lapar dan haus, sabar di dalam menjauhkan yang haram. Maka sebagaimana kesabaran tiada batas, begitu juga pahala puasa tiada batas. Ya, maka kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa ini milikku, wa ana ajzi'u bih, dan aku yang akan membalasnya. Dan puasa ini tidak ada yang tahu dia puasa kecuali siapa? Dia dengan Allah. Bisa aja dia makan di kamar mandi, betul nggak? Atau dia masuk ke warung yang ditutupin terpal, makan siang dia. Nanti balik lagi ke kantor seolah-olah dia puasa. Ya, maka nggak ada yang tahu dia puasa melainkan dia dan Rabbnya. Maka fa innahu li, kata Allah, puasa ini milikku, aku yang akan memberikan ganjarannya. Kemudian wasiyam junnah, puasa ini tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarsak wa fala yarfas wa la yazkhab wa la yajhal. Maka di hari puasa salah seorang di antara kalian jangan berkata kasar, jangan berbuat zalim, jangan berbuat sia-sia. Fa in syatamahu ahad aw qatalah, kalau ada orang yang ingin mengganggu dia, maka katakanlah inni shaim, aku sedang puasa, inni shaim. Agar orang tahu kalau dia sedang puasa. Dia tidak ingin membalas keburukannya karena sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la khalufu famis shaim atyab indallah yaumal qiyamati min rihil misk. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya bau mulutnya orang yang puasa lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat dibandingkan baunya kasturi. Ya, bau mulut yang keluar dari orang puasa itu tidak bisa hilang walaupun dengan sikat gigi. Karena bau itu keluar dari perut. Perut itu apabila kosong dia mengeluarkan bau. Bau ini pastinya tidak sedap. Cuman dia menjadi mulia di sisi Allah karena bau itu didasari ibadah. Semua yang didasari ibadah menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat orang yang puasa mengeluarkan bau tapi menjadi wangi kasturi di hadapan Allah. Sebagaimana orang yang jihad, dia berdarah-darah, kemudian nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat darahnya tetap ada, tapi wanginya wangi kasturi. Maka semua amalan dan semua hal yang dilakukan karena Allah akan menjadi baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Bau mulut yang keluar karena ibadah menjadi baik di sisi Allah. Darah orang yang jihad, ya, yang najis itu menjadi baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Walisaim farhatan yafrahuhuma, dan orang yang puasa memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia buka puasa maka dia senang ketika berbuka. Ya, subhanallah, orang senang kalau berbuka, berhasil hari itu menahan lapar dan haus. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, kalau dia berjumpa dengan Rabbnya maka dia akan senang dengan amalan puasanya. Ya, ini menunjukkan amalan puasa amalan yang agung. Dan puasa ini termasuk yang dapat memberikan syafaat. Di dalam hadis lain disebutkan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu, namanya pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Semua orang yang puasa nanti masuk dari pintu ar-rayyan. La yadkhul minhu ahad ghairahum. Tidak ada yang masuk
dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang puasa. Maka dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka berdiri, tidak ada yang masuk ke pintu tersebut kecuali mereka. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk semuanya ke pintu surga lewat pintu Rayyan, maka ditutup pintu tersebut. Muttafaqun alaih.